gugurkan, hapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga tercinta, kepada sahabat-sahabat Rasulillahil kiram dan seluruh umat yang senantiasa sabat teguh di atas kitabullah dan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Siang hari ini kembali Allah mudahkan, Allah berikan kita taufik kembali mengenal lebih dekat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengkaji sirah, sejarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustahil, tidak mungkin kita mampu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang Allah perintahkan, seperti yang diperintahkan, diinginkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau seperti sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai Nabi jika kita tidak mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenali sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengenali dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengenali jihad dan perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenali akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di Majelis Ta'lim Rabbani setiap 2 pekan sekali, karena kajian kita ini selang-seling dengan tadabbur. Pekan ini tadabbur Quran, kemudian pekan berikutnya sirah, kemudian berikutnya tadabbur, berikutnya sirah nabawiyah. Allahu Akbar, hari ini Allah berikan kita kemudahan untuk melanjutkan pembahasan sirah nabawiyah kita yang baru sampai di pertemuan ke-9. Ya, hari ini adalah pertemuan ke-9 dari pembahasan as-sirah an-nabawiyah al-atirah, sejarah hidup semerbak wangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mengharapkan dari majelis ini, dari pertemuan ini, kecuali mendapatkan rahmat, ridha karunia Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan duduknya kita di majelis sirah nabawiyah kita bersama Majelis Ta'lim Rabbani, Allah semakin mengenalkan kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya semoga Allah tumbuhkan kecintaan dalam diri kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak Allah dekatkan surga kita, Allah dekatkan tempat kita dengan surga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang pernah hidup di atas muka bumi ini yang akhlaknya seperti akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kita dalam Quran surah Al-Ahzab senantiasa meneladani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mustahil kita bisa meneladani Nabi kalau kita tidak mengenali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah pentingnya mengkaji sirah nabawiyah. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 146, kemudian dalam Quran surah Al-An'am ayat 20, Allah ingatkan kita, jika ahli kitab sebelum kita, Yahudi dan Nasrani, yang membaca kitab-kitab mereka begitu mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ada apa dengan umat Nabi Muhammad yang membaca Quran, yang mendengarkan hadis-hadis Nabi? Lalu apa yang membuat kita tidak bersungguh-sungguh mengenali Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kita sering mendengarkan, bahkan sudah kita jelaskan di pertemuan kita ini jamaah rahmatullah, bagaimana seorang rahib Bahira di saat Nabi membersamai pamannya membawa dagangan Quraisy, kafilah Quraisy ke Syam. Bagaimana seorang rahib Bahira yang pertama kali bertemu, melihat Nabi, saat itulah dia yakin bahwa anak muda, remaja, anak kecil yang ada di depannya adalah Nabi terakhir yang dibuatkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Bahwa anak kecil yang ada di depannya inilah Nabi terakhir yang disebutkan berulang-ulang dalam Taurat dan Injil. Saking seringnya detailnya Nabi dijelaskan dalam Taurat, detailnya Nabi disebutkan dalam Injil, dalam Quran surah Al-Baqarah yang tadi kita sebutkan 146, kemudian Quran surah Al-An'am ayat 20, Allah beritakan kepada kita, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami berikan kepadanya Alkitab, Yahudi dan Nasrani, ya'rifunahu, mereka mengenali Nabi Muhammad seperti apa? Kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Pertanyaannya, sudah seperti apa kita jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu ayyakum ajma'in, mengenali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di pertemuan sebelumnya kita coba share materi kita siang hari ini, dan kalau memang nanti butuh filenya, nanti kami akan kirimkan ke pengurus Majelis Ta'lim Rabbani, Mbak Ari. Lalu kemudian Mbak Ari bisa share seluas-luasnya
bebas kepada siapapun. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa pembahasan penting, beberapa peristiwa penting dalam sejarah hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari Harbul Fujjar, lalu kemudian kita membahas tentang Al-Hilful Fudul, piagam perdamaian, yang semua peristiwa-peristiwa ini perlu dicatat baik-baik. Setiap peristiwa ahdath yang dilalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah bentuk tarbiyah rabbaniyah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bentuk Allah mendidik kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiri piagam kesepakatan perdamaian Hilful Fudul di rumah Abdullah ibnu Jad'an, saat itu Nabi masih berumur sekitar 18, 19, 20 tahun. Tidak ada kepastian dalam buku sirah berapa umur Nabi pasti ketika terjadi Hilful Fudul tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan di depan matanya bagaimana orang-orang Quraisy, walaupun saat itu Islam belum datang, mereka berkumpul lalu kemudian sepakat untuk membela siapapun yang teraniaya, terzalimi, ya, yang datang ke kota Makkah. Dan kita tahu bahwa salah satu ajaran penting agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menegakkan keadilan di tengah umat manusia, dan Nabi adalah orang yang paling banyak membantu orang-orang yang terzalimi dan teraniaya. Bahkan setelah Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul, beliau pernah berkata, aku pernah menghadiri kesepakatan yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy di rumah Abdullah ibnu Jad'an. Lau du'itu fil Islam, seandainya setelah Islam ini aku dipanggil, aku diundang untuk mendatangi kesepakatan seperti itu, maka sungguh aku pasti akan mendatanginya. Lalu kemudian di pertemuan sebelumnya juga, jamaah rahmatullah, bagi yang belum hadir, kita juga sudah membahas tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui masa-masa muda, masa-masa remaja Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi pernah menggembala kambing ala qararit li ahli Makkah. Yang dari pekerjaan Nabi itu menggembala kambing, Nabi mendapatkan upah yang tidak banyak. Qararit itu artinya upah sedikit, ya, beberapa upah yang beliau dapatkan dari menggembalakan kambing-kambing penduduk kota Makkah. Mungkin ada yang bertanya, bukankah Allah Maha Kuasa mengkayakan Nabi? Ya, tetapi ingat bahwa setiap peristiwa ahdath yang Allah takdirkan dilalui oleh Nabi, itu adalah cara dan bentuk Allah mendidik, menyiapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk bahwa Nabi pernah menggembala kambing. Itu cara Allah mendidik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama Masya Allah banyak menjelaskan fiqhus sirah, pelajaran dari sirah peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah hikmah kenapa Nabi itu pernah menggembala kambing. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Ma ba'atsallahu nabiyya", Allah tidak pernah mengutus seorang nabi pun. Ada berapa nabi yang diutus oleh Allah? Ada sekitar 124.000 nabi diutus oleh Allah. Ada 300 rasul. Tidak ada nabi yang diutus oleh Allah illa waqad ra'al ghanam, kecuali setiap nabi-nabi tersebut itu pernah menjadi penggembala kambing. Apa pelajarannya Ustaz? Ada beberapa hikmah disebutkan ulama kenapa Nabi itu Allah takdirkan harus menggembala kambing. Satu, mengajarkan kemandirian kepada baginda Nabi SAW semenjadi ini. Ya, Nabi itu menumpang di rumah pamannya Abu Talib. Maka salah satu bentuk beliau meringankan beban pamannya adalah dengan beliau bekerja, tidak hanya kemudian bersandar kepada pamannya. Yang kedua, ikhwah fillah yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, majelis taklim rabbani yang dirahmati Allah, hikmah kedua kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggembala kambing? Yang kedua adalah mengajarkan kepada Nabi bagaimana mencari rezeki yang halal. Allahu Akbar. Bukankah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita bahwa sebaik-baik makanan, sebaik-baik rezeki adalah rezeki makanan yang dihasilkan oleh tangan dan keringat kita sendiri. Tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan yang meminta-minta. Yang ketiga, hikmah kata ulama, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggembala kambing? Itu cara Allah menyiapkan Nabi sebagai pemimpin umat manusia. Allahu Akbar. Kenapa semua Nabi dan Rasul itu rata-rata penggembala kambing? Karena ternyata Masya Allah, menggembala kambing itu, menjaga kambing itu, mendidik, menyiapkan seseorang itu memiliki sifat-sifat kepemimpinan. Coba lihat para penggembala.
Apa yang dikhawatirkan para pengembala? Apa yang difikirkan para gembala? Pagi-pagi yang difikirkan ketika mereka bangun adalah bagaimana menyiapkan, mencarikan makan untuk kambing-kambing mereka. Bukankah ini semestinya sifat yang harus dimiliki seorang presiden, seorang gubernur, seorang bupati, seorang camat ketika mereka menjadi pemimpin di tengah umat manusia? Semestinya yang harus difikirkan ketika mereka bangun tidur adalah seperti para pengembala yang mereka fikirkan kambingnya, gimana kambingnya bisa makan, bagaimana kambingnya bisa kenyang, ada enggak serigala yang mengancam kambingnya. Ya, seperti itulah seorang pemimpin yang semestinya memikirkan apakah rakyat saya makan, adakah tidak, adakah kemungkinan rakyat saya yang kemudian kelaparan, kalau kemudian ada singa yang akan menerkam, orang asing yang akan datang kemudian merusak tatanan masyarakat saya. Semestinya itu yang difikirkan. Sebagaimana terakhir sebelum kita masuk ke pembahasan kita siang hari ini, Nabi itu jamaah rahmatullah, masa mudanya, masa rebanyanya terjaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak seperti pemuda-pemuda hari ini nongkrong, habiskan waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, ya mabar, gaming, dari Roblox, ya dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Nabi masa mudanya mengajarkan kepada kita menggunakan masa muda dengan sebaik-baiknya. Nabi tidak pernah melakukan perbuatan sia-sia pada masa mudanya. Beliau senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali insyaallah kita akan membahas salah satu peristiwa penting dalam sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu zawajun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ummina Khadijah radhiyallahu anha, pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ibunda Khadijah. Ada beberapa pembahasan insyaallah yang coba kita akan runutkan, jelaskan. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan kepada kita semuanya, dan dari pembahasan ini ada hikmah pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama akan kita bahas adalah kenapa Khadijah tertarik menikah dengan Nabi. Allahu Akbar. Bukankah banyak pedagang-pedagang kaya, saudagar-saudagar kaya yang sudah melamar Khadijah radhiyallahu anha, tapi kenapa memilih pemuda yang saat itu tidak punya harta yang banyak? Bahkan pemuda itu adalah pekerja dari ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua, bagaimana Khadijah menyampaikan keinginannya menikahi Nabi. Setelah ibunda Khadijah tertarik, ya, apakah dia sendiri yang menawarkan dirinya kepada Nabi? Ini akan kita bahas insyaallah. Yang ketiga, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti apa lamaran Nabi? Ya. Siapa yang membawakan lamaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seperti apa peristiwa lamaran tersebut? Nabi itu kan bukan kaya raya, sementara dia harus melamar wanita kaya raya saat itu yang banyak menolak saudagar-saudagar kaya. Yang keempat, apa dan berapa mahar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahu Akbar. Ini penting untuk kita ketahui. Ya. Wanita paling baik itu adalah wanita yang tidak meminta mahar yang banyak. Nah, adalah wanita yang paling mudah maharnya. Sebagaimana laki-laki terbaik adalah yang memberikan mahar terbaik kepada istrinya. Jadi memang dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Kalau dia mampu, berikan mahar terbaik. Tapi kalau suamimu hanya seorang penghafal Quran, seorang ustadz, seorang dai, jangan juga berlebihan meminta mahar ratusan juta. Ini mestinya kajian kita siang hari ini harus banyak didengarkan oleh saudara-saudara kita di Makassar yang kadang berlebihan dengan uang panai, yang tak jarang pernikahan itu tidak jadi, batal disebabkan uang panainya itu kurang 1 juta lah, kurang satu karung beras lah, atau 1 karung terigu lah. Hal-hal sepele yang semestinya jamaah dirahmati Allah, nikah itu dipermudah seperti yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, ikhwah fillah yang dirahmati Allah, ketika ibunda Khadijah menikah dengan Rasulullah SAW, menarik bahwa Nabi itu tidak salah pilih. Khadijah radhiyallahu anha wanita yang amat sangat dermawan. Di hari pernikahannya, dia menghadiahkan hadiah yang begitu besar kepada wanita yang punya punya jasa yang begitu besar mendidik suaminya. Ya, ibu susu Nabi SAW, Halimatus Sa'diyah. Terakhir, yang akan menjadi pembahasan kita jamaah rahmatullah di pertemuan kita siang hari ini, di pembahasan pernikahan Nabi dengan ibunda Khadijah, apa hikmah?
dari pernikahan Rasulullah SAW dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha? Adakah hikmah-hikmah yang dijelaskan ulama-ulama kita? Hikmah kenapa Allah takdirkan? Karena pasti takdir Allah yang terbaik bagi Nabi SAW. Kenapa tidak dengan wanita lain? Apakah kemudian ada pertimbangan-pertimbangan atau adakah hikmah yang dijelaskan ulama-ulama kita? Semoga insya Allah pembahasan kita hari ini, satu, semakin mendekatkan kita dengan Nabi, semakin mengenalkan kita dengan Rasulullah SAW, dan semoga ada ibrah pelajaran yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, jamaah rahmatullah, pernikahan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Apa dan kenapa Ibunda Khadijah itu tertarik dengan Rasulullah SAW? Padahal sama-sama kita ketahui Ibunda Khadijah itu adalah wanita kaya raya di Mekah Syarifah. Sebelum Islam, Khadijah radhiyallahu anha itu tidak dikenal menyembah berhala. Khadijah radhiyallahu anha itu dijuluki At-Tahira. Apa itu artinya At-Tahira? Wanita yang senantiasa menjaga kesuciannya. Betul, beliau seorang janda kaya raya. Yang kalau hari ini kadang ya jamaah rahmatullah ikhwatal iman nazarallahu ayyakum ajmain, sebagian saudara kita ketika kemudian sudah wafat suaminya tidak menjaga, ya sebagian, saya ingin mengingatkan sebagian. Nah, semestinya kita harus belajar mengkaji sirah seperti Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, wanita kaya raya, tetapi kekayaannya, kedudukannya tidak membuatnya kemudian kehilangan kehormatannya. Beliau sebelum Islam itu dijuluki sebagai At-Tahira. Banyak orang yang ingin membawa barang dagangan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Dari semua orang yang pernah bermuamalah dengan Ibunda Khadijah, ada seorang laki-laki, ada seorang pemuda yang memikat hati Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, sehingga diam-diam dia perintahkan pembantunya, pelayannya, Maisarah. Ingat, Maisarah itu bukan perempuan, laki-laki. Diam-diam dia perintahkan pembantunya Maisarah untuk memperhatikan setiap gerak-gerik dari anak muda ini, yang dia sudah dengar tentang amanahnya, kejujurannya. Tapi dia ingin dengarkan langsung dari orang yang melihat langsung, ditugaskan langsung untuk memperhatikan setiap gerak-gerik baginda Nabi SAW. Beliau mendengar tentang kejujuran Nabi SAW. Nabi tidak berdusta dalam jual belinya. Bagaimana Nabi yang amanah, akhlak Nabi, sehingga beliau dijuluki Al-Amin. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, ya, sepulang Maisarah dari perjalanannya bersama Nabi SAW membawa dagangan Ibunda Khadijah, maka laporan-laporan detail dari Maisarah itu kemudian didengarkan baik-baik, dicatat baik-baik oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana Rasulullah SAW yang amat sangat jujur, amat sangat amanah, kesantungannya, keberkahan usaha Ibunda Khadijah ketika dibawa oleh Nabi SAW. Belum lagi kemudian Maisarah menceritakan, ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, menceritakan tentang beberapa peristiwa-peristiwa aneh, ahdath gharibah yang dilihat oleh Maisarah ketika dia membersamai Nabi SAW. Di antaranya adalah, Masya Allah, Allahu Akbar, ini tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW yang disebutkan dalam kitab sebelum Quran, Taurat dan Injil. Bagaimana Nabi SAW, kata Maisarah, itu dinaungi oleh awan yang senantiasa membersamai Nabi. Awan itu akan berjalan ketika Nabi SAW berjalan, dan awan itu akan berhenti ketika Nabi SAW berhenti. Maisarah ada di tengah-tengah kafilah yang melihat langsung peristiwa tersebut. Tapi belum cukup sampai di situ. Ya. Maisarah, ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga menceritakan kepada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha bagaimana pertemuannya dengan seorang rahib di Basra. Saat itu Nabi sedang duduk di bawah pohon. Lalu kemudian rahib itu mendatangi Maisarah lalu berkata, "Siapa pemuda? Siapa anak laki-laki? Siapa pemuda laki-laki yang duduk di bawah pohon tersebut?" Disebutlah namanya Muhammad. Dari mana dia berasal? Dari haram, dari kota Makkah Al-Mukarramah, di sisi Baitullah. Siapa nama orang tuanya? Setelah itu rahib itu berkata, "Tidaklah wahai Maisarah orang yang duduk di bawah pohon ini kecuali dia adalah seorang nabi yang akan diutus penutup risalah para nabi dan rasul." Berita-berita inilah yang kemudian, terlebih bahwa keuntungan dagang Ibunda Khadijah itu berlipat dari sebelumnya. Semua inilah ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan seorang Khadijah radhiyallahu anha
Ya, menjadikan seorang Khadijah radhiyallahu anha kemudian tertarik melihat sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang amanah, jujur, ya, penuh dengan keberkahan. Bagaimana kemudian akhirnya dia menyampaikan keinginannya untuk menikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang akan kita bahas di poin kedua. Nah, sebelum lanjut ke poin kedua, sedikit ibrah. Jamaah rahmat Allah. Mencarikan pasangan untuk putri kita gampang-gampang sulit. Ya. Jangan istijal. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan ketika hendak mencarikan pasangan untuk putri kita. Dan jangan sampai ukuran kita murni, ukurannya adalah dunia. Ya. Yang datang seorang penghafal Quran, seorang yang saleh, cuman sedikit harta ditolak. Tapi ketika yang datang yang bawa uang panai, maharnya ratusan gram emas, tanpa dicek apakah pemuda ini salat, apakah dia amanah, apakah dia orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bukan aib. Kalau seorang bapak itu menawarkan putrinya kepada laki-laki yang menurut dia itu adalah saleh. Seperti Ibunda Khadijah, karena dia seorang janda, dia sampaikan kepada sahabatnya, nanti akan kita bahas insyaallah. Saya ingin menegaskan bahwa bukan aib saya, bapak-bapak yang dirahmati Allah atau ibu-ibu sebagai orang tua menawarkan putrinya kepada laki-laki yang menurut kita baik agamanya, jaga sholatnya, jujur, amanah. Itu dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Itu dilakukan para salaf. Itu bahkan dilakukan oleh seorang Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Ketika Hafsah bintu Umar itu wafat, suaminya di perang Uhud, lalu kemudian selesai masa iddahnya, Umar radhiyallahu anhu itu sampai menawarkan putrinya. Kepada siapa beliau tawarkan? Beliau tawarkan kepada sahabat Nabi Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Allahu akbar. Ini pengingat bagi kita, salah satu amanah besar kita adalah mencarikan pasangan terbaik buat anak-anak kita, dan bukan aib. Ingat, hati-hati, bukan aib menawarkan putri kita kepada laki-laki yang menurut kita saleh. Itu dilakukan oleh seorang Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Dia datangi Utsman ibn Affan radhiyallahu an, ditawarkan putrinya, "Ya Utsman, putriku Hafsah, innaha sawwamatun qawwamah." Dia itu adalah perempuan yang amat sangat menjaga puasa sunnahnya, dan putriku adalah wanita yang menjaga salat malamnya. Sayangnya Utsman ibn Affan radhiyallahu an yang amat sangat kehilangan dengan istri tercinta, putri baginda Nabi, Ruqayyah, saat itu belum terfikir untuk menikah. Lalu kemudian ditawarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan, Umar ibn Khattab setelah tidak menemukan melihat bahwa sepertinya berat kepada Utsman, maka dia datangi Abu Bakar As-Siddiq, ditawarkan putrinya kepada Abu Bakar. Sayangnya Abu Bakar hanya tersenyum karena ada rahasia yang diketahui oleh Abu Bakar As-Siddiq. Umar ibn Khattab datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kedua sahabatku, Abu Bakar dan Utsman, aku tawari putriku, tapi sepertinya mereka tidak menganggap ini adalah sesuatu yang penting." Lalu Nabi berkata kepada Umar, "Ya Umar, jangan bersedih. Karena Utsman akan menikahi perempuan yang lebih baik dari putrimu, dan putrimu Hafsah akan menikah dengan laki-laki yang lebih baik daripada Utsman." Allahu Akbar. Siapa laki-laki yang lebih baik dari Utsman? Tidak lama setelah perkataan Nabi tersebut, betul Masya Allah, Utsman itu menikah dengan Ummu Kulthum, putri Nabi yang kedua. Makanya Utsman ibn Affan itu kan satu-satunya laki-laki dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat yang menikahi dua putri seorang Nabi. Enggak ada orang lain. Selain Utsman, Allah rezekikan menikahi dua putri Nabi. Sehingga beliau dijuluki apa? Dzun Nurain, pemilik dua cahaya. Lalu kemudian siapakah laki-laki yang menikahi Hafsah, putri Umar, yang lebih baik dari Utsman? Tak lama setelah itu datang lamaran Nabi. Untuk siapa? Untuk Hafsah, putri Umar ibn Khattab. Seperti yang dikatakan Nabi, "Wahai Umar, jangan bersedih karena Utsman akan menikah dengan wanita yang lebih baik dari putrimu, dan putrimu Hafsah akan menikah dengan laki-laki yang lebih baik daripada Utsman." Abu Bakar akhirnya buka rahasia. "Wahai Umar, tahukah engkau rahasia kenapa aku tidak menjawab tawaranmu untuk menikahi putrimu?
Karena aku tahu rahasia bahwa Nabi ingin menikahi putrimu Hafsah binti Umar. Allahu Akbar. Nah, kita lanjut poin kedua jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Bagaimana Ibunda Khadijah yang sudah tertarik dengan pemuda yang jujur, amanah, berakhlak mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia seorang wanita yang terhormat, ya, menyampaikan keinginannya untuk menikahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Tabaqat Al-Kubra punya Ibn Sa'ad jamaah rahmatullah ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, sebagaimana dalam buku-buku sirah seperti Sirah Ibn Hisham, bahkan sirah yang mungkin lebih ringkas dan menjadi rujukan kita atau referensi kita di pembahasan kita ini, yaitu kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri, salah seorang ulama India yang mendapatkan hadiah penulis sirah terbaik, ya, dari kerajaan Saudi Arabia. Ibunda Khadijah tidak menyampaikan secara langsung keinginannya untuk menikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau adalah wanita yang amat sangat menjaga kehormatannya. Beliau wanita yang terpandang. Ya. Terus bagaimana Ustaz? Ya, beliau menyampaikan keinginannya melalui wasilah, melalui perantara sahabatnya, temannya. Menurut riwayat Ibn Sa'ad, ia mengutus seorang sahabat dekatnya yang bernama Nafisa binti Munya. Ya, Allahu Akbar. Salah satu nikmat karunia Allah itu kalau punya teman, besti yang saleh dan salihah. Dan itu yang perlu diperbanyak. Teman yang menjadi penyambung kita melakukan kebaikan. Bahkan Allah ingatkan kita dalam Quran surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Sabarkan dirimu wahai orang-orang beriman bersama orang-orang sahabat-sahabat, teman-teman kalian yang senantiasa menyebut nama Allah di pagi hari dan di malam hari. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, jangan palingkan wajah kalian dari teman-teman yang saleh yang baik seperti ini. Turidu zinatal hayatid dunya, demi karena kalian menginginkan perhiasan dunia ini. Allahu Akbar. Ibunda Khadijah punya teman yang amat sangat akrab dengan Ibunda Khadijah yang juga amat sangat amanah untuk menjaga rahasia. Namanya Nafisa binti Munya atau Munya. Ibunda Khadijah jamaah rahmatullah menyampaikan keinginannya curhat. Ya, sebagaimana saya ingin mengingatkan diri saya, mengingatkan jamaah rahmatullah, jangan sembarang curhat kepada orang. Ya, kecuali kita tahu orang itu insya Allah amanah, orang itu akan menjaga rahasia kita. Terlebih bahwa yang kita sampaikan itu rahasia. Ya. Beliau sampaikan keinginannya tersebut kepada sahabatnya yang bernama Nafisa. Lalu kemudian kata Nafisa, aku yang akan mengurusnya. Masya Allah. Kalau hari ini apa ya istilahnya? Macomblang ya. Ya. Biro jodoh. Ya. Dan itu boleh, tidak ada apa-apa selama niatnya adalah kebaikan. Berangkatlah Nafisa Nafisa mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, engkau ini seorang pemuda. Kenapa engkau sampai saat ini tidak menikah?" Lalu Nabi menjawab, "Aku tidak memiliki biaya atau mahar yang dengannya aku menikah." Lalu disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya ada orang yang mau menikahi Muhammad tanpa mempermasalahkan mahar, tidakkah engkau ingin? Lalu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa kira-kira wanita tersebut? Dikatakan kepadanya, bagaimana dengan Khadijah? Singkat cerita jamaah rahmatullah, dan dalam buku-buku sirah memang tidak jelas didetailkan seperti apa pembahasan antara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nafisa. Intinya bahwa Nafisa inilah yang menjadi penghubung Ibunda Khadijah radhiyallahu anha menyampaikan hajatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, ini Allah sudah takdirkan.
Allah yang memilihkan wanita terbaik untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita jamaah rahmat Allah, Nabi menerima dan siap untuk kemudian menikahi Ibunda Khadijah setelah kemudian tidak dipermasalahkan maharnya. Mengingat bahwa yang akan dinikahi, yang akan dilamar ini bukan wanita sembarangan, at-tahirah, wanita yang kaya raya, yang terhormat, terpandang, terkenal menjaga kehormatannya di kota Mekah. Dan siapa yang tidak kenal Khadijah radhiyallahu anha yang barang dagangannya itu menyamai barang dagangan kafilah-kafilah Quraisy lainnya. Singkat cerita, Masya Allah, semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah dalam Al-Quran mengatakan at-tayyibatu lit-tayyibin, wanita baik-baik Allah peruntukkan buat laki-laki yang baik. Saya ingin mengingatkan ikhwafillah rahmatullah, saling mengingatkan jamaah rahmatullah, sampaikan kepada anak-anak kita, jika ibu-ibu, jika bapak-bapak mengharapkan jodoh terbaik buat putri-putri kita, jodoh terbaik buat anak-anak kita, ingatkan mereka agar senantiasa menjaga kehormatan mereka. Ingatkan kepada putri-putri kita agar senantiasa menjaga kemuliaan mereka. Ingatkan kepada putra-putri kita agar senantiasa memperbaiki diri mereka. Kenapa? Allah itu maha adil. Ya, Allah itu maha adil. Laki-laki yang baik-baik, Allah akan peruntukkan bagi wanita yang baik-baik. Sebagaimana wanita yang menjaga kehormatannya, Allah akan peruntukkan untuk laki-laki yang menjaga kehormatannya. Seperti seorang Sayyidah Khadijah, yang kalau dia ingin, dia bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Tetapi akalnya, kehormatannya, membuatnya kemudian menjaga dirinya, maka bayarannya adalah Allah pertemukan. Allah pertemukan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha dengan laki-laki terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa kemudian lamaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibunda Khadijah? Siapa yang menyampaikan lamaran Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya. Jamaah terhormat, kita tahu bahwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 8 tahun. Ya, dari umur 8 tahun. Nabi itu sudah diasuh oleh pamannya Abu Talib. Sampai kapan Ustaz? Sampai akhirnya beliau menikahi Ibunda Khadijah. Makanya Abu Talib itu sudah seperti bapak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Talib itu sudah seperti orang tua. Anak-anaknya Abu Talib sudah seperti saudara bagi Nabi. Salah satunya ada Ali bin Abi Thalib, yang setelah wafatnya, yang setelah Nabi menikah, Rasulullah mengambil Ali bin Abi Thalib, putra pamannya itu, untuk tinggal bersamanya. Masya Allah. Untuk apa Ustaz? Meringankan beban paman yang dia tahu kondisinya. Orang Quraisy itu kan berulang kali ingin menyakiti Nabi, tetapi Abu Talib senantiasa berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, melindungi keponakannya. Ya, seperti itu perjuangan Abu Talib untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Talib tidak bisa berlama-lama tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satu hikmah, alasan kata ulama, kenapa kemudian Abu Talib itu membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam berdagang ke Syam. Abu Talib tidak sanggup berpisah lama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman. Allah takdirkan kita tidak melihat Nabi di dunia. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Man ra'ahu badihatan habahu." Siapapun pertama kali memandang Nabi, ia pasti akan takjub dengan wibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau engkau sudah pernah hidup bersama Nabi, makan, minum, keluar bersama Nabi, salat bersama Nabi, ahabbahu, tidak adalah alasan kau tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa rindukan kita dengan Nabi. Allah mampukan kita sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah, berziarah ke masjid dan ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul amin, amin ya rabbal alamin. Nah, lanjut jemaah dirahmati Allah. Jadi Abu Talib itu dari umur 8 tahun mengasuh Nabi sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah. Ini yang membuat Nabi itu amat sangat terpukul sekali ketika Abu Talib itu wafat, sementara dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Padahal Nabi sudah berulang-ulang meminta kepada paman, ya am, wahai paman, qul la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimatun uhajju biha indallah. Dengannya aku akan membelamu kelak di hadapan Allah, wahai paman. Sayangnya, innallaha innaka la tahdi man ahbab. Wahai Muhammad, engkau tidak memberi hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kita tidak satu suku dengan Nabi. Kita tinggal jauh dari tempat tinggal Nabi. Kita bukan kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi coba lihat bagaimana Allah pilih dada kita untuk dimasukkan hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jaga hidayah ini, jangan sampai hidayah ini terlepas. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Yang membawa lamaran Nabi bukan Nabi langsung yang melamar, akan tetapi pamannya Abu Talib yang menyampaikan khutbah nikah dan lamaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana jemaah terhormat Allah disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisham, sebagaimana kemudian dalam kitab Dalail An-Nubuwah karya Imam Al-Baihaqi rahimahullah, bahwa Abu Talib itu dengan pede datang untuk melamarkan anak laki-laki keponakannya, anak saudaranya. Bukan ciut, bukan pesimis menghadap seorang kaya raya Khadijah dan keluarganya untuk melamarkan anak keponakannya. Kenapa? Dia tahu bahwa ya Muhammad tidak punya harta banyak, tetapi baginda Nabi punya value. Baginda Nabi punya nilai yang tidak bisa diukur dengan harta. Sehingga Abu Talib di tengah kerabat Ibunda Khadijah, ya, Khuwailid, ya, beliau kemudian dengan tegas mengatakan, Alhamdulillah, dialah yang menjadikan kita dari keturunan Ibrahim dan menjadikan kita penjaga Baitullah. Hadza Muhammad ibnu Abdullah. Ini keponakanku, Muhammad putra Abdullah. Tiada seorang pun dari Quraisy yang dapat menandinginya kecuali dalam hal kekayaan. Masya Allah. Allahu Akbar. Kalau kajian ini nanti videonya ini dilihat oleh para jomblo fisabilillah, kalau engkau punya agama, engkau punya ketakwaan, engkau punya nilai lebih, jangan takut melamar wanita kaya raya. Siapa tahu memang dia jodohmu. Tapi jangan juga karena dunianya engkau memilih dia. Fadfar bidzatid din, pilihlah wanita itu karena agamanya. Taribat yadak, maka engkau akan beruntung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Abu Talib, ini putraku, ini putra saudaraku Muhammad ibnu Abdullah. Tidak ada laki-laki Quraisy yang bisa menandingi akhlaknya, kejujurannya, kemuliaannya, kecuali dalam hal kekayaan. Ia terkenal dengan kejujurannya, amanah dan akhlak mulia. Kemudian ia pun menyampaikan lamaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibunda Khadijah, dan ternyata Masya Allah lamaran tersebut diterima dan sahlah mereka berdua menjadi pasangan terbaik di dunia, terlebih kelak di akhirat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imamul anbiya wa rasul, pemimpin para nabi dan rasul. Dan Ibunda Khadijah, jangan lupa siapa Ibunda Khadijah? Sayyidatu nisa'i ahlil jannah, pemimpin wanita penghuni surga. Laki-laki yang sempurna itu banyak, tapi perempuan yang sempurna tidak banyak, hanya 4 wanita pemimpin, wanita penghuni surga. Yang pertama Maryam Asya binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Yang kedua Maryam ibnata Imran, ibunya Isa ibn Maryam. Yang ketiga Khadijah binti Khuwailid, wanita mulia yang kita bahas saat ini, pernikahannya dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, berapa mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menikahi Ibunda Khadijah? Ya. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang mahar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa mahar yang diserahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha ketika melamarnya. Pertama, ada riwayat Ibnu Sa'ad yang mengatakan bahwa mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 ibilan atau naqah,
20 onta. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, itulah Nabi. Jadi nggak kaleng-kaleng juga maharnya. Ya, maharnya apa? 20 ekor unta. Yang kalau kita nilaikan satu onta itu anggaplah 30 sampai 40 juta kali 20. Yang senilai kata ulama kurang lebih 500 dirham. Ini mahar yang diberikan Nabi SAW kepada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa yang beliau berikan sebagai mahar kepada Ibunda Aisyah, kepada Ibunda Khadijah adalah 12 uqiyah perak. Yang nilainya kurang lebih 480 dirham. Ya, ini perbedaan riwayat. Akan tetapi yang masyhur adalah 20 ekor unta yang nilainya kurang lebih 200 dirham. Sebagaimana disebutkan Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat, kemudian Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Ikhwafil yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lanjut ke poin berikutnya, ya. Wanita terbaik itu adalah yang paling mudah meminta mahar. Tapi ingat, laki-laki terbaik adalah laki-laki yang memberikan mahar terbaik kepada pasangannya, yang memuliakan pasangannya dengan mahar terbaik, seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ingat bahwa nikah itu diperintahkan Nabi untuk dipermudah, tidak dipersulit. Hari ini terkadang nikah itu dipersulit, ya. Kadang nikah itu kemudian diundur, bahkan dibatalkan cuma gara-gara tidak menemukan gedung yang pas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ini terakhir sebelum kita lanjut. Walimah itu, ingat kalau bikin walimah itu yang dilihat adalah berkahnya. Ya. Bukan cuma sekedar meriahnya. Ya, kalau berkah dan meriah jauh lebih baik, tetapi ingat yang paling penting adalah berkahnya. Dan jangan sampai demi karena ingin terlihat mewah, akhirnya kita tidak memikirkan keberkahan walimah anak kita. Mendatangkan penyanyi-penyanyi yang mempertontonkan aurat-aurat mereka, miras kemudian diminum di tempat walimah kita. La haula wala quwata illa billah. Termasuk hanya mengundang orang-orang kaya, kerabat yang miskin tidak diundang. Hati-hati, Nabi pernah mengingatkan kita, innama tunsaruna bidu'afaikum, kalian itu ditolong oleh Allah karena adanya orang-orang lemah di antara kalian. Ya, sebelum kita mendengarkan hikmah jamaah rahmatullah dari pernikahan Ibunda Khadijah dengan baginda Nabi SAW, ada yang menarik yang menunjukkan bahwa Khadijah wanita yang amat sangat dermawan. Dan karena itu baginda Nabi SAW tidak berpikir dua kali untuk mengeluarkan harta terbaiknya melamar seorang Khadijah radhiyallahu anha. Allah pilih wanita mulia ini membersamai Nabi SAW untuk pertama kali. Ya. Karena Allah tahu bahwa Khadijah wanita yang paling baik, wanita yang paling tepat berada di sisi Rasulullah SAW. Umur mereka memang berbeda jauh. Nabi saat itu masih berumur 25 tahun, sementara Khadijah radhiyallahu anha sudah berumur 40 tahun, sebagaimana yang masyhur dalam buku-buku sirah. Akan tetapi Masya Allah, tahukah kita bahwa setelah wafatnya Ibunda Khadijah, Nabi itu menikahi banyak perempuan. Ada 11 istri Nabi, 10 selain Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Dari 10 wanita mulia yang Allah pilih membersamai Nabi, tak satu pun di antara mereka menggantikan posisi Khadijah dalam hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kesaksian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, yang memiliki malam lebih banyak dari istri-istri Nabi lainnya. Kok bisa Ustaz Aisyah memiliki malam yang lebih banyak dari istri-istri Nabi lainnya? Ya, karena Ibunda Saudah binti Zam'ah menghadiahkan malamnya untuk Aisyah radhiyallahu anha. Dan apa kata Aisyah? Ma ghirtu, aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi seperti cemburunya aku kepada Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa? Khadijah, Nabi itu kalau sudah masuk ke kamar istrinya, beliau akan mulai bertutur bercerita tentang Khadijah.
Sampai-sampai Ibunda Aisyah mengatakan, faghirtu yauman, suatu hari aku merasa cemburu dengan Nabi yang terus menceritakan tentang Khadijah radhiyallahu anha. Lalu aku katakan kepadanya, wahai Muhammad, kenapa engkau terus menyebut-nyebut namanya padahal Allah telah menggantikan yang jauh lebih baik dan lebih mudah dari Khadijah. Saat itulah kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah sampai mengatakan, demi Allah, Allah tidak pernah menggantikan yang jauh lebih baik untukku dari Khadijah radhiyallahu anha. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azallallahu wa iyyakum ajmain. Kita coba dengarkan salah satu gambaran kemuliaan, kebaikan seorang Khadijah radhiyallahu anha. Disebutkan bahwa disebutkan Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat bahwa di hari walimahnya, di hari pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ibunda Khadijah. Ya. Menunjukkan kedermawanan seorang Khadijah radhiyallahu anha. Dan kalau di sini ada jomblo, ya, cari istri itu yang dermawan. Cari istri itu yang saling mengingatkan untuk melakukan kebaikan, berbagi kepada kerabat, keluarga. Salah satu permasalahan yang sering kita dengarkan dalam masalah rumah tangga adalah suami itu kalau ngasih bantuan nafkah kepada keluarganya, istrinya kemudian marah. Atau sebaliknya, istri ngasih ngirimin sesuatu, mengirimkan bantuan kepada bapak ibunya, suaminya marah. Padahal seharusnya kita saling mengingatkan. Suami ingatkan istrinya agar jangan lupa berbakti kepada bapak ibunya. Dan istri tidak menghalangi suaminya untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Bahkan diingatkan, Pak Abi, sepertinya belum kirimkan orang tua di kampung. Inilah yang dicontohkan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Jangankan ke ibu kandung, ibu susu Nabi, seperti ini yang dilakukan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Dia tahu bahwa suami tercinta pernah dirawat, pernah disusui seorang wanita yang bernama Halimatus Sa'diyah di Taif. Di hari pernikahannya dan datang wanita ini, Halimatus Sa'diyah, coba perhatikan hadiah yang diberikan Khadijah kepada ibu angkat yang menyusui suaminya, Halimatus Sa'diyah. Dihadiahkan oleh Khadijah 40 ekor kambing beserta seekor unta. Allahu Akbar. Untuk dibawa pulang seorang Halimatus Sa'diyah. Ya Rabb, inilah kemuliaan seorang Khadijah, wanita terbaik yang Allah pilih untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan takdir Allah pasti yang terbaik, dan Allah tidak mungkin salah memilih untuk nabinya, untuk kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup jamaah rahmatullah Allah, ikhwatal iman azallahu iyyakum ajmain. Apa hikmah kira-kira dari pernikahan Ibunda Khadijah, ya, dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada beberapa hikmah disebutkan ulama. Satu, bukti atas akhlak mulia, kesucian dan kemurnian Nabi. Nabi menikahi bukan hanya murni gara-gara hawa nafsu atau atau hanya murni karena syahwatnya. Nabi menikahi wanita yang lebih tua darinya menunjukkan bahwa keagungan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada kebaikan, ada maslahat yang menjadi pertimbangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hikmah pernikahan Ibunda Khadijah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk dukungan psikologis dan spiritual, ya, termasuk dukungan materi, dukungan secara ekonomi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa bahwa setiap nabi terpuruk di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menguatkan Nabi adalah Khadijah. Ketika Nabi pulang dari Gua Hirah menggigil ketakutan, lalu sampai ke rumah berkata, zammiluni, zammiluni. Di
diselimuti oleh istri tercinta, dipeluk oleh istri tercinta. Ini para istri harus belajar nih. Suami pulang kerja pusing-pusing jangan langsung dimarahi. Ini gara-gara salah makan lagi. Ini jangan-jangan, Allahu Akbar, sambut dengan kelembutan. Tenangkan suaminya seperti Ibunda Khadijah. Ketika suami tercinta pulang sambil menggigil ketakutan, ia kemudian selimuti suami tercinta, dipeluk suaminya, lalu dikuatkan, dimotivasi. Wallah, demi Allah wahai Muhammad, la yukhziyakallah, tidak mungkin Allah akan meninggalkanmu, menyanyiakanmu. Engkau adalah orang yang senantiasa melakukan kebaikan, bersilaturahim, memuliakan tamu, membantu orang yang kesulitan, ya, membantu orang yang membutuhkan. Ya, sebagaimana secara ekonomi, Allahu Akbar, Ibunda Khadijah menghabiskan hartanya mendukung dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Bahkan ketika Nabi 3 tahun bertahanus di Gua Hira, Ibunda Khadijah setia menyiapkan bekal terbaik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya jamaah terhormat Allah, ya ini sudah kita sebutkan, ya, dukungan materi untuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk salah satu hikmahnya memperbanyak keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Dari seluruh istri Nabi, Nabi itu hanya diberi Allah keturunan dari 2 wanita. Satu dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Allah karuniakan kepadanya pertama Qasim, sehingga beliau dipanggil dengan Abul Qasim, yang meninggal waktu masih kecil. Yang kedua Zainab, ya, Sayyidah Zainab, yang kemudian menikah dengan Abul As. Yang ketiga Allah karuniakan kepadanya dari Ibunda Khadijah Ruqayyah, yang kemudian setelah diceraikan putra Abu Lahab dinikahi oleh seorang laki-laki mulia, Uthman ibn Affan. Ummu Kulthum, yang juga setelah diceraikan oleh putra Abu Lahab, setelah wafatnya Ruqayyah saudarinya, dinikahi oleh Uthman ibn Affan radhiyallahu anha. Lalu kemudian Allah karuniakan kepada Nabi dari rahim seorang Ibunda Khadijah, pemimpin wanita penghuni surga, yang jalannya amat sangat mirip dengan jalannya Nabi. Allahu Akbar. Wanita yang beruntung ketika Nabi membisikkan kepadanya, "Nak, wahai putriku, kelak engkau akan menjadi pemimpin wanita penghuni surga." Ya, beliau adalah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Yang terakhir dari Ibunda Khadijah, Allah karuniakan putra yang kedua yang bernama Abdullah, yang juga wafat ketika masih kecil. Keturunan Nabi sampai hari ini jemaah rahmatullah itu dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Adapun wanita kedua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam punya keturunan darinya adalah Ibunda Maria Al-Qibtiyah, yaitu Ibrahim, yang juga wafat ketika masih kecil di Madinah, yang ketika wafat Nabi menggendongnya sambil menangis, ya, wa inna li firakika ya Ibrahim la mahzunun, aku sungguh sangat bersedih berpisah darimu hai Ibrahim, akan tetapi kita tidak mengucapkan kecuali ucapan yang dicintai oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hikmah berikutnya kata ulama, membatalkan pandangan jahiliyah, ya, karena orang-orang jahiliyah dulu merasa bahwa aib bagi seseorang itu menikahi orang yang lebih tua darinya. Laki-laki menikahi lebih tua dari umurnya itu amat sangat jarang saat itu. Sebelum terakhir menunjukkan kedudukan dan peran wanita dalam Islam. Allahu Akbar. Ibunda Khadijah, kehidupannya, perjalanan hidupnya al-atirah yang semerbak, ini teladan dan pelajaran besar bagi para wanita. Ingat, dan ini menunjukkan kedudukan wanita dalam Islam. Yang pertama kali beriman kepada Nabi seorang wanita. Yang pertama kali menjadi penasihat Nabi seorang wanita, yaitu Ibunda Khadijah. Yang pertama kali menjadi donatur Nabi seorang wanita, yaitu Ibunda Khadijah. Yang pertama kali menjadi penguat baginda Nabi seorang wanita, yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Yang pertama kali mati syahid dalam Islam juga seorang wanita. Siapa itu? Sumayyah binti Khabbat, ibunda dari Ammar ibn Yasir. Hal ini menunjukkan apa? Kedudukan wanita dalam Islam. Bahkan menariknya dalam Quran, Allah ingatkan kita bahwa salah satu perumpamaan orang beriman dalam Quran adalah seorang wanita. Wa dharaballahu mathalan lil ladzina amanu, dalam Quran surah At-Tahrim, Allah jadikan perumpamaan bagi orang-orang beriman, imra'ata Fir'aun, ya, istri Fir'aun, yang ketika dia berdoa, wahai Tuhanku bangunkan di sisimu
rumah bagiku di surga. Kemudian terakhir jamaah rahmatullah, dengannya kita menutup kajian kita, membuktikan Nabi tidak tamak terhadap harta. Ya, bukan hartanya dinikahi, tetapi yang bukan karena hartanya Rasulullah SAW menikahi Ibunda Khadijah, akan tetapi karena kedermawanan, kebaikan, kesolehan yang dilihat baginda Nabi SAW yang terdapat pada diri Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Dengan demikian alhamdulillah jamaah rahmatullah, kita sudah selesai dari pembahasan kita, kajian kita tentang sirah nabawiyah, pernikahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Kita sudah jelaskan beberapa poin, di antaranya apa yang membuat Ibunda Khadijah tertarik, bagaimana ia menyampaikan keinginannya menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana proses lamaran itu akhirnya terjadi, dan berapa mahar yang diberikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta hadiah dari seorang Khadijah kepada mertua, ya, bukan mertua langsung, kepada wanita yang pernah mengasuh suaminya, Halimatus Sa'diyah, dihadiahkan di hari pernikahannya 40 ekor kambing dan seekor unta, serta kita sudah menjelaskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hikmah tentang pernikahan Ibunda Khadijah dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini semakin menambah pengetahuan kita tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga semakin bertambah kecintaan kita dalam dada kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, sebelum kita buka sesi tanya jawab dan sebelum kita tutup dengan doa, sama-sama kita jamaah rahmatullah tutup dulu dengan baca surah Al-Asr. Saya mengajak kepada siapapun yang masih bergabung, sama-sama kita baca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada host kita Mbak Ari. Tafadhali, silakan Mbak Ari. Baik, terima kasih Ustadz. Barakallahu fiik. Kita buka sesi tanya jawab. Silahkan Bapak dan Ibu, jika ingin bertanya bisa langsung. Bu Ani, silakan. Ustaz, saya ingin bertanya dengan apa barusan yang disampaikan, putra putrinya Ibu Khadijah itu ada berapa orang Ustaz ya? Ya, putri ada 4. Sayyidah Zainab yang pertama, kemudian Ruqayyah yang kedua, yang ketiga Ummu Kalthum, yang keempat adalah Fatimah radhiyallahu anha. Adapun putranya ada 2. Yang pertama adalah Al-Qasim, ini adalah putra pertama Nabi, sehingga Nabi itu kunyahnya, julukannya dipanggil dengan Abul Qasim, bapaknya Qasim. Wafat masih kecil. Yang kedua adalah yang terakhir Abdullah, ya seperti nama bapaknya dan juga meninggal di waktu kecil. Abdullah inilah jamaah rahmatullah yang dijuluki sebagai At-Tahir. At-Tahir itu apa? Yang suci, yang bersih. Wallahu a'lam bissawab. Kalau Al-Qasim artinya apa Ustaz? Hanya saya cek nanti apa arti dari Al-Qasim sebentar. Ya. Al-Qasim. Ya, sorry. Ya, ada lagi sambil menunggu pertanyaan lain. Ya, ada silakan. Pertanyaan saya Pak Ustaz. Ya. Ya, Al-Qasim itu orang yang senantiasa berbagi dan mendistribusikan. Ya. Itu dari kata Al-Qasim. Dan itu salah satu julukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abul Qasim, dan juga julukan Ibunda Khadijah Ummul Qasim. Ya, silakan. Ada lagi pertanyaan? Kalau At-Tahir tadi artinya apa Ustaz? At-Tahir yang suci. Nah, itu julukan dari Abdullah, putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masih Ustaz. Ya, silakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Mbak. Silakan Bu Yati, silakan tafadholi. Ya. Mohon maaf Ustaz mau nanya. Ya, silakan. Syafaat itu kan diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya ya Pak Ustaz. Betul sekali. Syafaat itu hanya diberikan kepada umat yang muslim saja atau bisa juga kepada umat lain, misalnya kafir. Misalnya seperti
paman Nabi Abu Talib itu kan sangat besar perannya dalam Ya. dalam dakwahnya Nabi dari sejak kecil sampai akhir hayatnya, dari paman Nabi itu sangat besar perannya. Nah, apakah bisa Rasulullah itu memberikan syafaat kepada paman Nabi yang namanya Abu Talib itu, Pak Ustadz, sehingga meringankan dosa, meringankan siksa yang nanti di akhirat nanti? Terima kasih, Pak Ustadz. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Syafaat Nabi itu ada dua nanti pada hari kiamat. Yang pertama, syafaatul uzma, syafaat besar Nabi bagi seluruh semesta, bagi seluruh umat manusia. Ini dirasakan oleh orang beriman dan orang kafir. Kapan itu, Ustadz? Ketika kita nanti berkumpul di padang mahsyar, berdiri untuk waktu yang amat sangat lama menunggu ketetapan Allah. Kapan Allah memutuskan ketetapannya pada hari kiamat, pada hari itu. Ini disebut dengan syafaatul uzma. Yang kedua, syafaat khusus bagi umatnya yang masuk ke dalam neraka, yang masih ada dalam dirinya sebesar koin, ya, dari kalimat la ilaha illallah, itu akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Abu Talib wafat bukan di atas la ilaha illallah. Akan tetapi dalam sebuah riwayat disebutkan Abu Talib itu mendapatkan siksaan neraka yang paling ringan. Siksaan neraka yang paling ringan. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu. Dan semoga ini menjadi pengingat bagi kita agar kita senantiasa menjaga iman kita, menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau suaranya tiba-tiba berubah menjadi kecil, mohon maaf karena memang saat ini laptopnya akan mati sehingga mic-nya kami buka. Silakan. Ada lagi yang ingin bertanya kepada mau tanya apakah ada Ya, silakan. Tidak terlalu terdengar pertanyaannya. Apakah ada ya, silakan Ibu. hikmah diwafatkannya anak laki-laki Rasul? Ya, wallahu a'lam bissawab. Hikmah itu kadang kita tahu, diberitahukan, ada juga yang tidak disebutkan. Tapi pasti ada hikmahnya. Tapi apa hikmahnya dari putra Nabi yang semuanya wafat masih kecil? Wallahu a'lam bissawab. Kami juga belum sempat menemukan referensinya, bisa jadi keterbatasan kami dan kami berusaha tidak menyebutkan apa yang belum kami baca. Hikmah, semoga ini menjadi PR insyaallah untuk mencari adakah ulama yang membuat tulisan tentang hikmah kenapa putra-putra Nabi itu wafat masih kecil-kecil semuanya. Ada 3 putra Nabi, Qasim, Abdullah, dan yang terakhir putra Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal di Madinah, Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu kira-kira. Ya, silakan. Ada lagi? Baik, pertanyaan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan cepat. Boleh. Ini juga di Bone sudah menjelang waktu asar. Jamaah rahmatullah, ikhwat alimanatullah wa iyyakum ajmain. Sebelum sama-sama kita bubar meninggalkan majelis ini, saya ingin mengajak jamaah rahmatullah sama-sama kita tutup majelis kita, pertemuan kita siang hari ini dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan setiap doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap munajat kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik doa adalah doa yang dibaca setelah beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baru saja selesai membahas sirah sejarah baginda Nabi. Semoga setelah membahas kajian kita membahas tentang sirah baginda Nabi,
Setiap doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah. Silakan diangkat tangannya dan diaminkan doa-doa ini. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Allahumma ya dzal jalali wal ikram, Allahumma la tada fi maqamina hadha dhanban illa ghafart, ولا هما ولا غما إلا فرجت ولا مريضا إلا شفيت ولا ضالا إلا هديت ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jangan biarkan kami bubar meninggalkan majelis ini kecuali Engkau telah gugurkan, hapuskan, bersihkan dosa-dosa setiap di antara kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah Tuhan manusia, Engkau yang menurunkan penyakit, Engkau pula yang maha kuasa mengangkat setiap penyakit. Engkau tidak menurunkan penyakit kecuali Engkau telah turunkan obatnya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Siapapun yang sakit di antara jamaah Majelis Taklim Rabbani, sahabat kerabat jamaah Majelis Taklim Rabbani, ya Allah angkat penyakit mereka, sembuhkan mereka ya Allah. Karuniakan mereka kesembuhan yang Engkau segerakan ya Allah, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Dzal Jalali wal Ikram. Siapapun yang telah Engkau wafatkan di antara kami, ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah, maafkan kesalahan-kesalahan mereka ya Arhamar Rahimin ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Allah, siapapun yang antara kami saat ini sedang kesulitan, sedang menghadapi kesukaran hidup, ya Allah, Engkau adalah pemilik kerajaan langit dan bumi. Berikan jalan keluar atas setiap kesulitan-kesulitan saudara kami ya Dzal Jalali wal Ikram ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya nasirul madlumin ya rabbal fuqara wal masakin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustadhafin al-madlumin fi Palestin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, tolonglah saudara-saudara kami di Gaza ya Allah, segerakan kemenangan untuk mereka ya Allah. Hancurkan penjajah Zionis laknatullah alaihim sehancur-hancurnya. Allahumma qtulhum badada wahsuhum adada wa la tughadir minhum ahada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiik jamaah yang dirahmati Allah. Sampai bertemu insyaallah Rabu pekan depan melanjutkan pembahasan kita insyaallah tadabbur Quran surah Al-A'raf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Ustaz. Ustaz. Barakallahu fiik. Sampai berjumpa Rabu mendatang. Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih untuk perhatiannya dan